Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video kali ini Ibu akan membahas tentang panjang vektor, jarak dua titik, dan vektor satuan. Nah, untuk panjang vektor, kalian bisa perhatikan diagram berikut ya. Misalkan di sini ada suatu titik P dengan koordinat X, Y. Kita tahu ini untuk X-nya dan ini untuk Y-nya. Misalkan kita akan mencari panjang vektor OP. Ya, panjang vektor OP ini dengan koordinat yang ininya X, Y ya. Nah, perhatikan di sini ada OPX ini membentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, OP itu sendiri merupakan hipotenusa atau sisi miring dari suatu segitiga siku-siku. Nah, untuk menentukan hipotenusa itu sendiri, kita pernah belajar waktu di SMP ya. Kalian pernah belajar ini di SMP mengenai teorema Pitagoras. Di mana untuk mencari sisi miring atau hipotenusa itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat, lalu diakarkan. Nah, untuk panjang vektor ini sendiri tidak berbeda jauh konsepnya, di mana untuk menentukan panjang vektor OP adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, untuk panjang vektor di ruang 2, misalkan di sini kita punya vektor U, A, B. Nah, untuk menentukan panjang vektor U-nya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Contohnya, misalkan diketahui vektor P sama dengan 6 negatif 8. Tentukanlah panjang vektor P. Kita tinggal substitusikan saja ke rumus yang sudah kita pelajari tadi, yaitu akar dari 6 kuadrat ditambah negatif 8 dikuadratkan. Sehingga didapat akar dari 6 kuadrat 36 ditambah negatif 8 kuadrat yaitu 64. Sehingga didapat akar 100 yaitu 10. Sehingga kita punya panjang vektor P itu adalah 10. Ya, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya gimana kalau misalnya vektornya ada di ruang 3? Tidak berbeda jauh dengan vektor di ruang 2. Yang membedakannya ini kan ada 3 ya. Yang tadi hanya AB, untuk di ruang 3 ini ada ABC. Nah, untuk menentukan panjang vektor U itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, sebagai contohnya, misalkan diketahui vektor P-nya 2, negatif 2, negatif 1. Tentukanlah panjang vektor P. Nah, kita tinggal substitusikan saja unsur-unsur di vektor ini ke rumus panjang vektor di ruang 3. Nah, sehingga didapat akar dari 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Nah, ini ada tanda ini kan menunjukkan ini mencari panjang vektor ya, ini bukan tanda mutlak, tapi ini menunjukkan panjang vektor. Nah, maka hasilnya adalah akar dari 4 tambah 4 tambah 1 yaitu akar dari 9 yaitu 3. Maka panjang vektor P-nya ini adalah 3. Nah, kita lanjut ke jarak dua buah titik. Misalkan diketahui titik A X1, X2 dan titik B X2 titik A X1 Y1 dan titik B X2, Y2. Maka jarak antara titik A dan titik B sama dengan menentukan panjang vektor AB atau panjang vektor BA. Dimana kan tadi untuk menentukan panjang vektornya itu tinggal mengkuadratkan saja lalu dijumlah lalu diakar ya. Ini juga sama karena di sini yang ditanyakan ada dua buah titik, maka kita harus tahu dulu selisih dari jarak titiknya. Sehingga didapat untuk menentukan panjang vektor AB adalah akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Ya.
Sebagai contohnya, misalnya diketahui titik P 2,-5 dan titik Q -3,7. Tentukanlah jarak titik P dan Q. Nah, berarti ini sama dengan mencari panjang vektor PQ atau panjang vektor QP, sama saja ya. Nah, berarti panjang vektor PQ sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Kita substitusikan unsur-unsur yang ada di sini ya. Ini X1-nya 2, Y1-nya -5, X2-nya -3, dan Y2-nya adalah 7. Kita substitusikan sehingga didapat ini kan X2-nya -3 dikurangi 2 dikuadratkan ditambah 7 dikurangi -5 kuadrat. Maka didapat akar dari -5 kuadrat ya, karena -3 dikurangi 2 adalah -5, 7 dikurang -5 adalah 12. Ya, sehingga kita punya akar dari 25 ditambah 144. Didapat akar dari akar 169. Nah, akar dari 169 adalah 13. Maka jarak titik P dan Q ini adalah 13. Baik, selanjutnya kita lanjut ke vektor satuan. Nah, vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang 1. Jadi, kalau misalnya suatu vektor punya panjangnya 1, maka ini disebut dengan vektor satuan. Nah, vektor satuan yang searah dengan vektor U bisa kita dapatkan dengan rumus, nah ini. Vektor U atau vektor satuan yang searah dengan vektor U sama dengan 1 per panjang vektor U dikali vektor U. Atau untuk mencari vektor U itu sendiri adalah panjang vektor U dikalikan vektor satuan dari yang searah dengan vektor U. Sebagai contohnya, nah, manakah yang termasuk vektor satuan dari vektor berikut ini? Nah, clue-nya di sini yang termasuk vektor satuan. Nah, kita sudah ketahui bahwa yang disebut dengan vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjangnya 1. Jadi kita harus mengecek dulu berapakah panjang dari masing-masing vektor ini. Kita mulai dari vektor yang U. Ini ada unsurnya -3 dan 2. Nah, sehingga kita substitusikan ke rumus panjang vektor akar dari -3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Didapat akar dari 9 ditambah 4 adalah akar 13. Karena ini tidak bisa kita sederhanakan, maka panjang vektor U udah aja cukup di sini akar 13. Nah, kita analisis apakah akar 13 itu sama dengan 1? Jelas bukan ya, maka vektor ini bukan termasuk vektor satuan. Nah, selanjutnya kita analisis untuk yang vektor V. Nah, kita substitusikan ke rumus panjang vektornya. Panjang vektor P sama dengan akar dari 2 per akar 8 kuadrat ditambah -2 per akar 8 kuadrat. Nah, ini bagaimana mengerjakannya? Nah, ini kan sesuai dengan bentuk eksponen ya, ketika kita punya bentuk A per B dipangkatkan N. Ini kan artinya sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ya, waktu di semester 1, waktu SMP juga sudah ya. Nah, sehingga untuk mengerjakan ini berarti 2 dikuadratkan per akar 8 dikuadratkan. Ditambah negatif, 2 dikuadratkan, akar 8 dikuadratkan. Sehingga didapat 2 dikuadratkan 4, akar 8 dikuadratkan 8. Ditambah negatif 2 dikuadratkan 4. Ini 8, akar 8 dikuadratkan 8. 4 tambah 4, 8. 8 per 8 berarti 1. Akar dari 1 adalah 1. Nah, sudah jelas ya, panjang vektor dari V ini adalah 1. Sehingga vektor P merupakan vektor satuan. Jadi yang termasuk vektor satuan itu adalah vektor yang V. Karena ini mempunyai panjangnya 1. Sedangkan untuk vektor U ini kita dapat hasilnya adalah negatif akar dari 13. Nah, tidak sama dengan 1. Oke, selanjutnya. Nah, contoh lain misalkan tentukan vektor yang searah dengan vektor A sama dengan
2i tambah j kurang 2k. Ya, kita tahu untuk rumus mencari vektor arah satuannya yang ini ya, 1 per. Nah, ini kan fleksibel ya variabelnya karena ini vektornya vektor A, kita rumusnya boleh kita ubah menjadi vektor A di sini ya, kita ganti. Nah, berarti kita perlu menentukan dulu berapakah panjang dari vektor A itu sendiri ya. Nah, berarti kita cari dulu vektor A. Nah, bagaimana cara menentukan vektor A? Berarti ini yang di ruang 3 ya. Kita punya unsur 2, 1, dan negatif 2. Kita kuadratkan masing-masing dan dijumlahkan ya. Jadi 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Lalu diakarkan. Sehingga kita dapat akar dari 4 tambah 1 tambah 4 yaitu akar 9. Nah, didapat 3. Nah, berarti panjang vektor A ini adalah 3. Nah, selanjutnya untuk menentukan vektor searahnya, kita substitusikan panjang vektornya ke rumusnya dan dikalikan dengan vektor itu sendiri. Sehingga didapatkan vektor yang searahnya sama dengan 1/3 ya, karena panjang vektor A-nya adalah 3. Dikalikan vektor A-nya yaitu 2i tambah j kurang 2k. Kita kalikan perkalian skalar dengan vektor ya, berarti 1/3 kali 2i ditambah 1/3 kali j. Nah, ini dikurang 2/3 K ya, dari 1/3 kali 2 seperti itu. Atau boleh kalian ubah bentuknya dalam bentuk kolom atau dalam bentuk baris. Misalkan kalau bentuk baris sini ya, jadi 2/3 lalu 1/3 negatif 2/3, atau dalam bentuk kolomnya berarti 2/3 1/3 negatif 2/3 seperti itu ya. Jadi boleh menggunakan basis, baris maupun menggunakan kolom seperti itu ya. Untuk video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, silakan nanti japri saja atau kita diskusikan di WA group atau di Google Classroom-nya. Jangan lupa nanti ada latihannya, kalian coba kerjakan seperti biasa, dikumpulkan. Lalu jangan lupa juga dirangkum untuk materinya, setidaknya ada yang bisa kalian pahami dengan menulis sehingga lebih diingat kembali untuk materinya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila misalnya videonya kurang optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.